Coba kita nyanyi lagi ya. Nggak masuk. Hah? Mana? Ini diganti speaker. Oke. Coba kita baca ini sekali lagi. Christos, anesti, ekmekron, anato, is, dimasi, soe, karismas. Oke. Masuk ya, situ ya. Sama? Oh. Coba nyanyi lagi. 1, 2, 3. Ya, sambil dihafalin ya. Oke, artinya apa ini? Kalau menaninya Christos, anesti, ekmekron. Nah, artinya apa ini? Kristus, anesti, ekmekron. Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Jadi kata Kristos di sini nominatif subjek. Ya, kata kerjanya apa? Predikatnya apa? Telah bangkit. Kristusnya subjek. Dari antara orang mati, Yunaninya apa ini? Eknekron. Nah, ek ini preposisinya. Nekron apa? Adverbialnya ya. Nah, nanti kita pelajari tentang datif ini ya. Dari antara orang mati.
Oke, ini adverbialnya menjelaskan apa? Menjelaskan Kristusnya atau anestinya? Salah. Bangkitnya. Bangkit dari antara orang mati. Ya. Oke, nah ini artinya Kristus dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit. Berarti kalau dia bangkit, dia harus mengalami apa dulu? Mati. Dia bangkit dari antara orang mati. Kenapa harus ada kata antara orang matinya? Ini menunjukkan bahwa Kristus itu benar-benar mati. Ya, sebab dia berada di kumpulan antara orang mati. Oke? Sebelum dia bangkit, dia ada di mana? Di antara orang mati. Nah, ini menunjukkan dia benar-benar mati. Lalu anesti, ya, dia bangkit. Oke, Kristus bangkit dari antara orang mati. Nah, kalau kita belajar sintaksnya kan kalian harus tahu Kristus ini subjeknya, ya, anesti predikatnya, eknikron adverbialnya, ya. Nah, lalu ada lagi baca ini ya Pak. Tanato, tanaton, patisas. Artinya apa? Dengan matinya telah menginjak-injak maut. Dengan matinya ini terjemahan dari apa? Tanato. Nah, ini adverbial lagi kan? Tanaton predikatnya. Tanaton ini apa? Objeknya, akusatif. Nah, kemarin kita udah belajar nih kalau ada on, ada deklensi os, ya kan? Terus ada on. Oke, makanya nanti ini bisa difotokopi ya. Ini udah meringkas akhiran-akhiran yang kemarin kita lihat ini morfologinya secara ringkasnya di sini, ya. Oke. Nah, lalu patisas kata kerjanya. Kata kerja itu pasti predikat. Subjeknya mana dong? Subjeknya ada di patisas, ya kan? Ada di patisasnya. Siapa yang menginjak-injak ini? Kristus, ya. Jadi Kristus menginjak-injak maut dengan kematiannya atau dengan matinya, ya. Dengan kematiannya telah menginjak-injak maut, atau di sini boleh ditambahkan dengan matinya dia telah menginjak-injak maut. Mau terjemah bahasa Indonesia yang bagus ya kita bisa ganti seperti ini. Dengan kematiannya dia telah menginjak-injak maut. Maut itu maksudnya kematian. Nah, ini artinya apa? Tadi kalau poin pertama, Kristus benar-benar mati. Sebab dia berada di antara orang mati. Tapi kemudian 3 hari kemudian dia bangkit. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua dikatakan dengan kematiannya dia telah menginjak-injak maut. Artinya apa di sini? Kristus mengalahkan maut. Oke, apalagi? Maut itu dikalahkan dengan apa? Kematiannya. Maka kata dengan kematian ini menunjukkan bahwa Kristus mati punya satu purpose. Apa? Tujuan. Tujuannya apa? Mengalahkan maut atau menginjak-injak maut. Misalnya kalau Kristus tidak mati, maka maut itu dikalahkan nggak? Tidak. Maut itu tidak bisa dikalahkan. Nah, kalau dari Gregory of Nyssa itu mengatakan setan atau iblis itu kena tipu oleh kematian Yesus. Dikiranya Yesus disalibkan, maka setan itu menang. Taunya setan itu justru dikalahkan karena apa? Maut itu diinjak-injak. Kenapa? Karena penguasa alam maut atau Hades ini itu adalah si iblis. Ya. Jadi dia mengatakan si iblis itu terkecoh. Ibaratnya seperti ini. Ada orang yang memancing, ya. Mancing itu nggak pakai umpan ya. Umpan dan kailnya gitu. Nah, si iblis itu seperti ikan yang berenang-berenang, tiba-tiba dia lihat
umpan, terus dia makan umpan itu, tak taunya dia nggak pancing gitu ikannya. Akhirnya kita sembeli ikannya lalu kita goreng, ya kan? Nah, ikannya ketipu gitu. Nah, seperti iblis itu juga ketipu, ya. Kristus itu mati dikiranya kalah, tak taunya iblis itu yang justru tertangkap. Oke, jadi kematian Kristus itu seperti umpan yang menipu si iblis. Maka di sini dikatakan ini sebenarnya lagu kayak mengejek ya, menginjak-injak ini kan kayak mengejek. Mengejek siapa? Mengejek si iblis, ya. Nih maut diinjak-injak oleh ini, oleh Kristus. Oke, baru yang ketiga apa? Ketis entis mnimasi, ya kan ini. Coba baca. Ketis entis mnimasi. Soin karisamenus. Jadi kepada mereka yang dikubur, itu berarti mereka yang apa? Yang sudah mati. Ya, siapa ini misalnya? Misalnya Adam, Hawa, ya kan? Semua orang yang yang sudah sebelum era perjanjian lama. Jadi kepada mereka yang di kuburan, soin karisamenos, hidup di anugerah. Nah, ini artinya apa? Waktu Yesus menginjak-injak maut, maut dikalahkan. Nah, Yesus mengalami mereka yang di kuburan itu mengalami Paskah. Mereka mengalami kebangkitan. Nah, maka mereka mengalami hidup. Hidup itu kan artinya apa? Mereka yang mati, yang di kuburan kan sudah mati kan? Sekarang bangkit. Hidupnya dianugerahkan. Tapi memang ini belum kebangkitan tubuh ya. Ini kebangkitan roh. Jadi mereka berpindah dari alam maut. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada ikon Paskah kan? Coba kita dengerin ya. Kamu lihat nanti ada ikon Paskahnya. Nah, ini dia maksudnya. Oke. Jadi kamu lihat di sini ada alam maut atau tadi ya Hades. Nah, di sini dia mengangkat si Adam atau memegang tangannya Adam dan Hawa. Nah, ini kemudian ini ada orang-orang yang sudah mati ya. Ini orang-orang di sebelah kiri Yesus ini adalah orang-orang yang jahat. Ini ada orang-orang yang baik. Ya, orang baik itu tandanya itu selalu ada lingkarannya ini. Oke, ini ada Raja Daud, ini ada Musa, ya. Ini kan ada mahkota ini menggambarkan ini Raja Daud dan sebagainya. Nah, lalu ini gambaran dari Adam dan Hawa, manusia yang jadi nenek moyang kita. Nah, lalu diangkut nih. Nah, mereka keluar dari ini namanya kuburan. Oke. Nah, di bawah ini ada namanya ya ini gambar seperti tengkorak. Nah, ini artinya maut, ruang kegelapan yang paling gelap diinjak-injak. Ini makanya Yesus itu berdiri di atas. Ya. Nah, kemudian ini ada mandola yang bentuknya seperti telur. Makanya ada telur Paskah. Ya. Nah, telur itu adalah simbol dari kebangkitan Kristus karena dalam telur itu begitu telur itu lahir anak ayam yang baru. Itu maksudnya tadi ya. Ada hiduplah yang baru.
Nah, Kristus memberikan hidup. Jadi kenapa kok setiap Paskah itu ada telur? Karena itu simbol hidup itu diberikan, hidup itu dianugerahkan. Kenapa? Karena Kristus telah mengalahkan maut. Nah, makanya ada salam Paskah. Ya, salam Paskahnya adalah diambil dari lagu ini. Kristus telah bangkit, benar. Ya, telah bangkit. Ada Kristus Tuhan telah bangkit, benar. Dia sudah bangkit. Ya, oke. Jadi lagu seperti ini ya mengajarin kita tentang apa ini? Kalau kita bisa tarik kesimpulan tentang kemenangan Kristus atas maut, dan dengan kemenangan Dia kuburan sekarang kosong. Sebab apa? Mereka orang-orang yang menantikan Mesias ini apa? Dipindahkan ke Firdaus. Ya, sama seperti pencuri yang juga percaya dan mereka dipindahkan ke Firdaus. Jadi orang-orang seperti Abraham, ya, Daud, Adam, Hawa itu semua dipindahkan, ditarik oleh Kristus, dimasukkan ke dalam Firdaus. Oke. Ya. Ini makna dari Paskah ya. Nah, sekarang kita lanjut materi kita tentang nominatif. Saya ada kasih PR berapa? 3 ya. Pertama diambil dari Yohanes 4 ayat 24. Coba kita bahas sebentar ya, Yohanes 4 ayat 24. Oke, coba baca. God is spirit. Pneuma. Ya, baca. Ya kan? Benar kan? Soalnya cuma pneuma, ho. Apa? Pneuma, ho, theos. Ya kan? Enggak semua kan? Oke, coba baca. 1, 2, 3. Enggak usah semua. Pneuma, ho, theos. Theos. Oke. RSV-nya apa? Kan kalian udah tulis. Langkah yang kedua apa? Iya, RSV. RSV-nya apa? Kerjakannya sesuai urut ya. Oke. God is spirit. Oke, LAI-nya apa? LAI-nya Allah itu roh ya, atau Allah adalah roh. Oke, yang mau diparsing apa? Nah, berarti oke. Oke, Theos ya. Kemudian pneumanya? Oke, 2 nominatif ya. Nah, sekarang lihat diagramnya. Nih, Theos, estin, pneuma, right? Nah, ini ada 2 nominatif ini. Jadi kalau saya tanya, misalnya ini Theos yang ini nominatif apa? Subjek dari? Subjek dari estin. Ya, Allah diperbaiki. Nah, ini kerja masing-masing kan?
Oke, perbaiki ya. Nanti dikumpulin. Lalu pneuma. Pneuma ini apa? Nominatif juga kan? Nominatif apa? Predikat. Predikat dari apa? Theos. Bahwa Theos itu roh. Atau Allah itu roh. Nah, itu penjelasannya. Jadi sekarang kalau kalian lihat diagram seperti ini sudah bisa menjelaskan. Ya. Nah, kalau Theos itu subjek, pneuma itu predikatnya. Ini namanya nominatif predikat. Udah, tulis juga di situ, nominatif predikat. Ditulis Kak penjelasannya. Oke. Jadi kalau ditulis, oh pneuma ini nominatif predikat. Artinya apa? Dia menjadi predikat dari kata theos. Gitu kan? Wah, meragukan ini. Iya. Predikat dari theos. Atau relasinya dengan kata apa? Theos. Ya kan? Oke. Next. Soal nomor 2, Pak. Markus 2, 28. Coba baca. Hoste ya, sama-sama. 1, 2, 3. Hoste, kurios, esti, hoios, tu antropu, kai, tu sabatu. Saya suruh tulis semua kan? Ya udah baca 1, 2, 3. Iya. Maka itu satu mesti ditulis, berarti kalau udah bisa ditulis harus bisa dibaca dong. Pokoknya kan buta huruf kalian. Ya, kalau nggak bisa baca itu buta huruf. Walaupun kamu bisa nulis, tapi nggak bisa baca, percuma. Sekali lagi, 1, 2, 3. Belajar ya, walaupun ketinggalan nggak apa-apa. Yang penting dikejar kalau ketinggalan ya. 1, 2, 3. Hosti. Iya. RSV-nya sekarang. Apa? Oke, kalau diterjemahkan Indonesia kira-kira nih, anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Translation-nya nomor 2. Nomor 3, saya suruh apa? Parsing. Kalau parsing itu ada 5 komponen yang mesti diuraikan apa saja. Substantifnya kan. Kalau misalnya saya suruh kurios, saya suruh parsing, berarti apa aja yang diparsing? Nounnya, ya, nominatif. Nominatif itu apa? Nominatif itu bagian dari apa? Hah? Case-nya. Kasus. Udah lupa. Hah? Nah, jedot nanti kepala kalian. Nominatif itu apa? Case, ya. Kasusnya. Case itu artinya apa dong? Ya, maksudnya apa? Apa? Iya, namanya case itu kalian sudah harus langsung berpikir begini. Ini ada relasinya nih dengan kata yang lain. Nah, kalian harus cari. Sama kayak manusia kan?
Kita punya relasi dengan orang lain. Nah, relasinya apa dong? Teman kah? Saudara, keluarga, orang tua, keponakan, cucu. Nah, itu kan semua nama relasi. Begitu juga di dalam kalimat-kalimat seperti ini. Misalnya ini kurios. Relasi, nama relasinya apa? Nominatif. Nah, case itu relasinya. Ya, relasinya nominatif. Nah, baik. Terus maskulin itu apa dong? Gender. Ya kan? Kemudian ada singularnya itu apa? Numbernya. Lalu wios, misalnya kurios dari kata kurios. Kurios itu apa? Leksikalnya ya, asal katanya. Lalu meaningnya apa? Leksikal meaningnya apa? Tuhan atau Lord, ya kan? Nah, ini kan ada nih, banyak artinya nih di sini. Kalau kalian klik di sini, kurios itu artinya apa? Tuan atau Tuhan. Oke, sang pemilik itu juga bisa artinya kurios. Atau di sini kita terjemahkan kayak RSV terjemahkannya apa? Lord. Artinya apa? Tuhan. Bisa ikuti kan? Oke, ini parsing ya, kurios. Lalu saya suruh parsing apa lagi? Wios. Nah, itu diftong ya, ada wi, bacanya bukan wios tapi wios. Nah, langsung aja wios. Wios ya. Parsing coba. Now Son itu artinya apa? Anak. Oke. Atau anak laki-laki ya. Udah, dua itu ya. Nah, kalau udah parsing, kita lihat sekarang spomanya. Klik kanan, lihat diagramnya. Nah, ini sintaknya di sini. Ya, disusunnya seperti ini, lihat tuh. Kalau cara bacanya menurut spoma, howios tu antropu, baca gitu. So, 1, 2, 3, hosti, howios tu antropu. Oke, jadi ini satu phrase dulu nih. Ini namanya NP. Ya kan, satu frase. Apa? NP nih. Nih. Oke. Lalu Estin baca. Kurios tu sabatu. Kai. Nah, atau kurios kai tu sabatu gitu ya. Atau kurios tu sabatu kai. Nah, jadi kalau udah bentuk spoma, bentuk diagram, susunannya sudah berubah dengan yang aslinya mana tadi? Ayat berapa tadi? 28 ya. Nah, kamu lihat yang 28 ini ya kan? Hosti, kurios, estin, howios. Susunannya udah beda kan? Nah, karena ini sudah disusun berdasarkan spoma, subjek, predikat, objeknya. Oke? Nah, kalau saya tanya misalnya, subjeknya apa di situ? Wios, benar. Wios itu nominatif subjek. Kurios, nominatif predikat. Ya, kalau bahasa Inggrisnya namanya predikat nominatif. Kalau di Indonesia kan jadi nominatif predikat atau predikat nominatif. Nah, jadi kamu bisa membedakan nggak sekarang? Yang mana posisi subjek, posisi predikat diagram ini? Sudah bisa? Ada amin? Kalau ada amin berarti udah paham. Ini siapa ini? Kamu udah paham? Hah? Yang mana subjek di sini? Wios atau kurios? Hah? Wios. Predikatnya yang mana? Kurios. Kamu buka nggak itu? Buka Bible box-nya nggak? Nah, ya udah lihat Bible box-mu tuh. Udah buka belum ayat ini? Klik kanan. Ini buka diagramnya bingung. Aduh. Kamu makanya gabung aja situ. Nah, bisa lihat atau ada yang ini bantuin tak? Ini kayak anak tersesat nih satu. Kurios. Nah, diajarin sekali udah harus paham. Orang nggak bisa ngajarin kamu terus. Oke?
Coba ini, Krisman. Huios itu apa? Apa? Subjek, nominatif subjek. Artinya apa nominatif subjek? Maksudnya apa? Kasih penjelasan kan? Nominatif subjeknya apa? Enggak, bukan itu parsing. Penjelasannya sekarang. Loh, yang kamu kerjain apa dong? Baca. Loh. Oke, ini sebelahnya Dawica apa? Kalau dia nominasi subjek, betul. Buyos kan? Nah, kasih penjelasannya apa? Berarti Uyos itu dia menjadi pelaku dari kata kerja nesting, ya. Oke, bisa nggak? Paham? Udah bisa? Oke, sekarang Curios. Coba nih, kelompoknya Wiki. Apa? Curios itu nominatif apa? Mana sih yang namanya Wiki? Iya, nominatif apa? Predikat. Oke, artinya apa nominatif predikat di situ? Hah? Nominatif predikat berarti apa maksudnya? Berarti dia jadi predikat dari Wios. Nah, tulis di situ. Jadi kalau dia nominatif predikat, berarti maksudnya apa? Kata kurios itu kan gitu ya. Kata kurios itu menjadi predikat dari kata di nah, gitu, tulis yang lengkap biar kamu ngerti. Oh, ini maksudnya kurios ini predikatnya dari bios, gitu kan? Oke. Maka kita lihat diterjemahkan, kalau kalian tulis di situ diterjemahkan apa? Anak manusia, Huios itu kan anak manusia kan? Ya. Adalah Tuhan. The Son of Man is Lord. Ya, adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Ya, juganya kalau dipindah setelah Tuhan juga sama kan artinya. Jadi the Son of Man is Lord. Jangan terbalik. Tuhan adalah anak manusia, itu salah. Benar nggak sih? Boleh nggak dibalik? Nah, minggu lalu kan kita udah belajar ya. Yang boleh dibalik itu yang apa? Misalnya kalau saya mengatakan firman itu adalah Allah, kalau saya balik Allah itu adalah firman, boleh nggak? Boleh. Loh. Jadi sesat nanti kalian. Nah, firman adalah Allah. Kalau saya balik Allah adalah firman, sama nggak? Boleh nggak dibalik? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Makanya hati-hati ya, jangan sampai terbalik. Misalnya nih, tadi. Jadi kalau saya balikin, anak manusia adalah Tuhan. Kalau dibalik, boleh nggak? Tuhan adalah anak manusia. Hah? Bisa kayak ada contoh lain tadi.
Firman itu adalah Allah. Kalau saya balik, Allah adalah firman itu. Nggak boleh ya? Kenapa nggak boleh? Hah? Nah, ini hati-hati, ada namanya convertible proposition. Misalnya kalau saya mengatakan anak Allah adalah Yesus, boleh nggak dibalik Yesus adalah anak Allah? Boleh. Karena satu-satunya anak Allah itu hanya Yesus. Itu convertible. Tapi kalau firman itu adalah Allah, Allah adalah firman itu nggak boleh. Karena Allah itu bukan hanya firman. Ada Bapa dan Roh Kudus. Oke, sama seperti kayak gini. John is a man, nggak sama dengan a man is John. John is a man, betul. John adalah seorang laki-laki. Tapi jangan kamu balik, seorang laki-laki adalah Yohanes. Ada John, ya kan? Karena anak laki-laki nggak hanya Yohanes, ada banyak. Nah, kalau ada banyak, dia tidak bisa convertible. Oke, ini tambahan ya. Nah, kalau kembali ke kasus ini, di sana anak manusia adalah Tuhan. Tuhan adalah anak manusia. Boleh nggak? Atau kayak tadi anak Allah adalah Yesus. Sama nggak dengan Yesus adalah anak Allah? Sama. Sama nggak nih? Tuhan adalah anak manusia adalah Tuhan. Tidak? Hah? Anak manusia ini anak manusia itu ada berapa? Satu, ya kan? Anak manusia itu cuma satu, yaitu Tuhan. Maka Tuhan adalah anak manusia adalah Tuhan, itu sama, ya. Ya, anak manusia kan, the son of man. Oke. Kamu anak haram. Enggak, kamu anak kesayangan Tuhan. Oke, soal nomor 3 apa? Nomor 3? Yakobus 5 ayat 17. Oke, yang saya suruh Yakobus 5. Coba ini enggak semua ya. Coba baca. Elias. Udah. Enggak sampai situ aja kan? Iya, Hemin kan? Oke, coba sekali lagi. 1, 2, 3. Elias. Bukan Elias. Elias, Anthropos, and Homoeopates. Hemin. Ya, atau homoeopatis hemin ya. Oke, kalau diterjemahkan Elijah was a man of like nature. Hemin with ourself. Nah, sampai di situ. Ya. Oke, kalau Indonesia kan apa jadinya? Elia adalah manusia biasa seperti kita. Nah, lihat Indonesianya dulu kan kamu sudah langsung bisa tebak spomanya kan. Elia itu pasti subjek. Predikatnya apa? Adalah, ya kan? Manusia di situ apa? Anthropos, ya kan? Anthropos berarti ini apa? Predikat nominatif. And homoeopates hemin itu menjelaskan apa? Manusia yang biasa seperti kita. Nah, itu menjelaskan tentang manusianya. Maka modifier ya.
Oke. Lihat diagramnya aja. Buka diagram sekarang. Nah, Elias di sini apa? Subjek. Predikatnya apa? N. Antroposnya apa? Iya, dia juga masuk predikat. Sama kayak N, tapi ini N predikatornya, antropos namanya predikat nominatif. Nah, kalau predikat nominatif, antropos ini maksudnya apa? Menjadi predikat dari Elias. Nah, ini ngerti nggak nih semua? Ya, menjadi predikat dari kata Elias. Yang nggak ngerti bisa tanya ini ya, nanti temannya atau nih ada apa? Ada Kak Eka atau kalian panggilnya apa sih? Nah, kalau kayak gini kalian pintar ya. Nah, oke. Predikatnya adalah antropos. Maksudnya apa ini? Coba saya tes nih. Hah? Nah, yakin apa? Antropos itu apa? Nominatif, subjek atau predikat? Predikat. Maksudnya apa? Lihat aja laptopmu kalau susah. Dia menjadi predikat dari baca. Predikat dia berrelasi dengan kata apa? Padahal udah dijawab tadi. Itulah bengong aja kerjanya. Menjadi predikat dari kata-kata Elias atau dia predikat dari subjek ini Elias. Oke? Nah, sekarang Eliasnya. Coba Nenong. Elias ini kamu parsing coba. Noun. Nominatif. Maskulin. Singular. Singular. Terus dari kata Elias. Baca Helias. Artinya baca Inggrisnya apa? Eliza. Bacanya Eliza. Ya, agak keren dikit ya. Awas lidahnya tergigit. Ya susah Elia gitu aja lah ya. Dari kata Helias artinya Elia. Oke, kalau sudah parsing terus diapain? Nah, lihat tuh diagramnya. Berarti kan kalau kamu sudah tahu, oh itu nominatif nih. Nominatif apa ya? Subjek. Maksudnya apa itu? Iya, dia menjadi subjek atau pelaku dari kata kerja N. N itu artinya adalah tadi. Ya, si Elia ini adalah manusia. Nah, di bawahnya ini tambahan ya. Ini kita ke semua. Nah, ini apa ini? Ini. Oh, apa O-nya? House. Hah? Adverbial. Ada yang bilang itu adverbial. Ada yang lain? Iya. Itu kan kata sifat ya, adjektif, nominatif, maskulin, singular, ya kan? Nah, nanti kita pelajari. Loh, itu juga nominatif, tapi nominatif apa itu? Nah, nanti kita akan pelajari. Ini namanya nominatif
Apa? Nah, kalau di spoma ini namanya modifa. Kalau dia kata sifat, pasti dia modifa. Itu. Oke. Nah, kalau dia kata sifat, udah pasti modifier. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mau lanjut ke nominatif yang lain ini. Yang ketiga, jadi yang pertama kan nominatif subjek ya. Yang kedua nominatif predikat. Nah, yang ketiga ini kita lihat di buku ini lagi. Kan ada ya, Daniel Wallace itu buka nominatif apposition, istilah baru lagi. Apa? Nominatif apposition atau nominatif in simple apposition. Nah, apposition itu artinya keterangan tambahan. Apa? Keterangan tambahan. Misalnya contohnya ini. Coba buka Matius 3 ayat 1. Nah, buka Bible box-nya atau lihat di sini juga boleh. Ya. Atau lihat buka Bible box-nya Matius 3 ayat 1. Oke. Ya, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, nah, gitu kan, itu ayatnya. Udah ketemu? Oke. Nah, coba kita lihat ini lebih gede deh tampilannya. Nah, coba kita baca dulu. Para ginetai, yang ini aja deh. Para ginetai. Terus para ginetai Yohanes Baptistes Kerson. Ya. Kalau modern Greek bacanya Baptistis Keruki. Ini bacanya Kirson, ya. Oke. Sekali lagi para ginetai Yohanes Baptistes Kerson. Nah, oke. Artinya RSV apa? Menurut RSV di situ katakan RSV atau terjemahannya apa di sini? John the Baptist atau John the Baptist, bacanya the Baptist ya. John the Baptist came preaching. Nah, kalau Indonesianya Yohanes Pembaptis datang memberitakan. Oke. Ya, ini iya, Yohanes Pembaptis datang ngapain? Preaching atau datang mewartakan, datang berkhotbah, ya. Oke. Nah, khotbah kalau bahasa Yunaninya ini tadi kerutson. Apa yang diberitakan? Kerigma, ya kan? Kerigma itu ya inti berita Injilnya, yaitu Kristus juru selamat, ya. Oke, kita nggak singgung situ. Nah, sekarang kita mau lihat ini. Yang pertama, saya nggak bingung nih ya, belajarnya begini. Kamu lihat dulu Yunaninya. Oke, terus belajar baca. Nulis, baca. Ini untuk kalau belajar bahasa yang baru ya butuh apa ya? Latihan, exercise. Oke, nah belajar baca. Lalu kamu tulis. Setelah itu dipahami. Pahaminya adalah mulai masuk langkah kedua. Langkah kedua itu, oh kamu lihat dong. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Indonesianya apa? Kan udah ada tersedia. Iya kan? Nah, misalnya itu. Pada waktu itu datanglah Yohanes Pembaptis atau tampillah Yohanes Pembaptis. Kalau hari pakai istilah tampil ya. Atau datanglah. Pada waktu itu datanglah si Yohanes Pembaptis atau Yohanes Pembaptis datang gitu kan.
lalu memberitakan. Nah, oh, kamu kira-kira udah paham itu kan sudah diajarin tentang spoma, subjek, predicate, objek, modifier, adverbial gitu. Oh, yang mana subjeknya itu kamu sudah bisa membayangkan, ya. Nah, setelah itu kamu coba lihat yang mana yang disuruh dikerjakan. Oke, jadi pertama baca, habis itu lihat terjemahannya. Yang ketiga, lihat kata mana yang mau di parsing, yang mau dikerjakan. Oh, ternyata yang saya suruh misalnya ini, the baptize. Ya, misalnya di sini yang dicetak tebal, ho baptistes. Nah, ini yang diparsing. Oke, coba kita lihat baptistes. Parsing, baptistes. Hah? Noun, nominatif, maskulin, singular, dari kata baptistes. Ya kan? Baptistes. Kalau kamu lihat tuh akhiran S. Akhiran S itu berarti di sini first declension. Nah, ini. Third declension. Ya. Nah, ini baptistes. Akhiran belakangnya ini. Yang artinya apa? Pembaptis atau baptizer, tukang baptis atau yang membaptis. Itu maksudnya baptistes itu. Ya. Oke, ini yang disuruh kan? Misalnya saya suruh nih, kamu parsing aja yang disuruh, yang nggak disuruh nggak usah diparsing. Oke, nah kamu parsing, kamu tinggal copy aja yang dari by box ini. Noun, nominatif, maskulin, singular, dari kata baptistes yang artinya baptis. Oke, artinya boleh Inggris, boleh Indonesia ya, dua-dua juga boleh. Artinya baptis atau baptizer. Oke. Nah, setelah itu apa? Baru lihat diagramnya, klik kanan. Oke, buka anti diagram. Ini udah langkah keempat ya. Oke, ini kadang-kadang macet nih nggak muncul. Oke, ini udah muncul ya. Di bawah nih mati 3 ayat 1. Mana sih? Screen-nya ini kadang nggak kompatibel, jadi ini dia tutup sendiri. Nah, nah. Oke, sekali lagi. Kalian udah buka? Nah, baptisnya ada di urutan mana ini? Predikat, Pak. Gitu. Tadi kita sedang belajar apposition nih. Nih, baptisnya di sini kan? Posisinya. Nah, kemudian ada Yohanes. Yohanes ini juga apa ini kalau kita parsing? Nominatif juga kan? Nah, kalau saya tanya ini, misalnya nih, Yohanes di sini nominatif apa? Apa? Subjek. Benar. Subjek dari apa? Datang. Para gini. Nah, siapa yang datang? Yohanes. Siapa pelaku datang? Si Yohanes. Pelakunya yang datang siapa? Yohanes. Maka Yohanes itu subjek. Tapi baptistes itu juga nominatif kan? Benar nggak? Nah, berarti nominatif apa nih? Apa? Yaitu yang nomor 3, aposisi.
Oh, berarti udah ngerti ini. Apa namanya? Nominatif aposisi. Nah, kasih penjelasan. Maksudnya apa? Maksudnya si baptis S itu atau pembaptis itu adalah keterangan tambahan terhadap Yohanes. Nah, itu. Ini makanya sama dengan. Jadi si Yohanes dikasih keterangan tambahan. Oh, Yohanes si pembaptis. Bukan Yohanes sang rasul atau Yohanes yang lain, tapi Yohanes pembaptis. Karena zaman dulu nama Yohanes itu kayak sekarang nama Sudianto itu banyak banget ya. Oke. Oke. Kalau kamu belajar kayak gini ya pinter. Kalau ditanya bego. Oke. Itu nggak perlu kamu tambahin ya. Kamu marah, saya marah kalau kamu tambahin. Oke, Yohanes diberi keterangan tambahan apa? Nah, itu kan kalau saya tanya nggak bisa jawab ini. Yohanes diberi keterangan tambahan apa? Baptis. Yohanes pembaptis makanya. Nah, pembaptis di situ nominatif bukan? Tapi nominatif apa? Aposisi. Nah, penjelasannya gimana? Oh, kamu harus jelasin. Ini keluar-keluar kamu ketinggalan nggak ngerti ya. Keluar-keluar. Kalau mau pipis di celana aja. Oke. Baptistes artinya apa di situ? Nominatif aposisi. Artinya apa? Terhadap kata. Nah, tulis di situ. Oh, ini berarti keterangan tambahan terhadap kata apa? Yohanes. Oke, paham? Nah, contoh lain. Coba, ini kan ada satu lagi. Wahyu 1 ayat 5. Oke? Nih. Atau kalian bisa buka Bible-nya. Wahyu 1 ayat 5. Iya. Oke, coba baca ini, Olivia. Hah? Kamu buka aja Bible-mu. Oh, nggak ada. Nih, saya gedein lah. Nah, udah. Udah, nggak apa-apa. Oh? Ya, kamu baca. Oh, Markus. Oh, Markus di gereja. Dibilang kalian jangan tertawa. Oh, Markus. Prototokos. Nah, tadi kan ton nekron ada kan? Kita nyanyi itu. Nekron, ya kan? Ton nekron. Oke. Coba ini. Nih, siapa kamu? Lestarini. Ho. Homartus. Hopistos. Ho prototokos. Prototokos. Ya, pelan-pelan aja. Ya. Ton nekron. Nah, nanti
Kamu tulis ya. Terus kamu bikin TikTok, kamu bacain di situ. Ya kan? Waduh, ya, kamu nggak sia-sia sekolah di Jawa. Bisa baca Yunani ini. Oke? Coba nih, Arfad. Oh, Martus. Bukan Markus, Martus. Ya. Pistos. Ton. Nah, ini. Helmiaya. Ya. Ya. Oke. Pinter kamu. Nih, Lestania. Pistos. Iya. Nih, Sineon alias Nenong. Oh, Martus. T kan? Teta kan? Apa itu? Tahu kan? Oh, Martus, oh, Pistos. Iya. Nih. Yakin? Martus, Pistos, Prototokos, Necron. Kamu nih. Oh. Martus. Ayo cepat. Martus. Pistos. Prototokos. Terus Ton. Wah, kamu belum bisa ya. Update-nya kamu mesti pelajari. Banyak ketinggalan nih kamu. Ton, Necron. Oke, Lismart. Martus. Hopistos. Iya, Ton Necron. Oke. Nih. Rahmat. Oh. Pelan-pelan aja. Oh, Martus. Prototokos. Ton. Wiki. Necron. Ya. Oke. Ini bacanya mesti latihan lagi ya supaya lebih lancar. Nah, RSV-nya atau terjemahnya apa di situ kan? The faithful witness, the first one from the dead. Nah, kalau LAI-nya apa terjemahannya? Di situ dikatakan apa? Hah?
Ayo, apa di situ LAI-nya? Saksi setia ya kan? Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Itu di situ. Saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Nah, kita mau lihat ini nominatifnya yang aposisi yang mana? Ternyata nih. Oh, prototokos. Coba parsing prototokos. Adjektif pronoun nominatif maskulin singular. Iya, prototokos itu kalau diparsing adjektif, nominatif, maskulin, singular. Dari kata prototokos. Artinya apa prototokos itu? LAI terjemahkan apa? Yang pertama. Atau RSV-nya apa? The first born. Nah, atau di sini ya kan? The first born. Artinya yang pertama. Oke, yang sulung. The first born itu bisa diterjemahkan yang sulung. Prototokos. Oke. Nah, ini kok disebut apposition ya? Nah, coba kita lihat diagramnya sekarang. Klik kanan, ambil anti diagramnya. Open anti diagramnya. Nah, lihat posisi prototokos itu. Muncul. Sebentar. Prototokos. Mana? Nah, ini ya. Tuh. Lihat di sini. Ya. Ada sama dengan terus ini. Prototokos. Ya kan? Ini kan? Nah, ini nominatif apa? Aposisi. Ya, atau apposition. Maksudnya apa ini? Terhadap kata ini Yesus Kristus. Nah, di sini Yesus Kristus itu adalah yang sulung atau yang pertama bangkit dari antara orang mati. Nah, yang tadi yang kita nyanyi itu. Oke. Dialah yang pertama apa? Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Maka prototokos ini bukan subjek, bukan predikat, tapi apa? Apposition. Oke. Nah, sekarang coba lihat misalnya kata martus, coba parsing. Martus. Sama kan? Noun nominatif juga kan? Noun nominatif maskulin singular. Benar? Nominatif apa? Subjek, predikat, aposisi? Martus di situ artinya apa? Saksi. Ya kan? Saksi setia atau saksi setia, faithful. Martus di sini apa? Nominatif apa? Predikat dari nih, martus ini menjelaskan kata apa? Atau dia berelasi dengan kata apa? Hah? Kristo mana yang Kristo? Mana ada Kristu? Kristu ya. Yesus Kristus. Nah, kamu lihat dong, martus, prototokos, lalu ada nanti arkon, itu semua nominatif bukan? Ya kan? Nah, ini sama, tiga-tiga ini nominatif apposition. Aposisi terhadap apa? Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristusnya diberi keterangan tambahan. Kayak tadi ya, Yohanes Pembaptis. Pembaptis itu tambahannya.
Ya, misalnya saya mengatakan si siapa nih? Yesus yang sulung. Nah, sulung itu keterangan tambahannya. Yesus Kristus sang saksi. Nah, itu keterangan tambahannya. Oke. Misalnya kalau misalnya kan seringkali kalau kalian baca absen itu kan misalnya hari ini ya. Nah, hari ini ini keterangan tambahannya misalnya ini Isidore. Isidore terus keterangan tambahannya oh si uskup dari Sevilla. Gitu. Yohanes Pembaptis. Gregory sang teolog. Kan gitu kan? Misalnya lagi apa lagi? Paulus sang rasul misalnya gitu. Yohanes Pembaptis. Nah, pembaptisnya itu jadi apa? Apa sih tambahannya? Yesus juru selamat. Juru selamat itu jadi apa? Aposisi. Yesus yang sulung bangkit dari antara orang mati. Prototokos. Itu disebut aposisi. Atau Yesus saksi yang setia. Itu juga disebut opposition. Arkon sang penguasa atau sang raja kerajaan. Posisi. Jadi tiga-tiga ini apa ini? Martus, Protokos, Arkon itu apa? Aposisi. Oke? Lihat ciri-cirinya ada sama dengan ini. Nah, ya. Di sini ada sama dengan itu. Nah, itu dihafal, diingat. Oke. Opposition. Nah, sekarang kita lanjut ke nominatif yang lain nih. Karena masih banyak. Kita mau lihat nominatif. Berarti sudah ada berapa? 3 ya. Nah, sekarang kita mau lihat nominatif berikutnya yang kita sebut sebagai nominatif absolut. Apa? Nominatif absolut. Yang namanya absolut berarti nominatif yang sifatnya independen, berdiri sendiri, ya. Nominatif yang bersifat pasti atau absolut. Misalnya contohnya ini. Paulos, doulos, Kristus Yesus. Paulus, hamba dari Kristus Yesus. Nah, Paulus di sini udah pasti nominatif. Oke? Ya. Paulus nominatif absolut. Atau dia disebut sebagai absolut nominatif. Oke, ini Paulus ya. Nah, kemudian ada juga, ini nggak perlu semua ya. Yang penting tadi 3 itu yang paling penting kalian harus hafal. Namanya yang berikutnya ada nominatif vokatif. Nominatif vokatif ini artinya nominatif yang sifatnya sapaan. Misalnya nih, oh orang-orang Galatia yang bodoh. Nah, maksudnya jemaat Galatia ini disapa. Atau biasanya paling umum saudara-saudara. Sapa kan? Bapak Ibu. Apa kan? Hai kamu. Sapa. Nah, itu kalau dia bentuknya nominatif berarti namanya nominatif vokatif atau vokatif. Oke.
Ini tentang nominatif dulu. Nah, sekarang kita mau ke genitif. Yang kedua vokatif. Vokatif tadi saya bilang itu apa? Sapaan. Kadang-kadang di nominatif juga muncul sapaan, nah, maka jadi nominatif vokatif. Oke. Terus ada nominatif absolut, tadi nominatif yang berdiri sendiri. Lalu aposisi, keterangan tambahan. Lalu predikat, jadi predikat dari subjek. Kalau dia subjek, pelaku dari kata kerja. Nah, itu kata-kata kuncinya mesti dihafal. Ya. Oke, ini saya rekam, kalau kalian kurang ngerti nanti bisa dengerin ya. Nah, ini saya harus cepat karena materi kita masih banyak. Oke, sekarang vokatif. Vokatif itu artinya sapaan, addressing. Cuma lebih kurang 1% ya di dalam perjanjian baru. Sedikit. Nominatif paling banyak 31%. Ya. Nah, maka belajar nominatif itu penting karena munculnya banyak. Oke, vokatif intinya sapaan. Contoh, misalnya coba kita buka apaan ya? Kayak kita berdoa, ya Tuhan. Berarti kita menyapa Tuhan itu maksudnya. Ya, hai wanita. Nah, itu kita nyapa. Saudara-saudara itu menyapa. Oke. Yakin. Nah, itu saya lagi menyapa dia gitu. Oke. Halo, Krisman. Nah, Krismannya vokatif. Ya kan? Oke. Contoh misalnya coba kita buka Ibrani 1 ayat 10. Ibrani 1 ayat 10. Ibrani ya. Ibrani 1 ayat 10. Nah, coba parsing kata kurie. Ya kan? Coba parsing kurie. Dari kata kurios yang artinya Tuhan. Ya kan? Nah, kurie itu kalau diparsing case-nya apa? Case-nya vokatif, right? Benar kan? Ya. Nah, vokatifnya apa di situ? Nama vokatifnya apa? Hah? Address. Apa? Address. Address itu maksudnya bukan alamat ya, tapi sapaan. Simple address. Oke. Ini sapaan yang biasa. Ya Tuhan. Tapi ada yang sifatnya emosional. Oh, woman. Oh, wanita. Nah, itu emosional ya. Oke. Ya, intinya satu, fungsinya semuanya address. Oke. Nah, sekarang Pak, misalnya kita lihat ini ya, diagramnya cirinya gimana? Tadi aposisi ada sama dengannya ya. Nah, kalau aposisi, kalau vokatif, misalnya ya dipanggil kurio, nah di sini posisinya. Jadi dia bukan di subjek ya. Jangan mengatakan kurio itu bukan subjek, tapi menyapa. Subjeknya su, kamu. Ya, tapi kamunya itu maksudnya vokatifnya itu adalah sapaan, kamu itu maksudnya ya Tuhan. Oke. Ya Tuhan gitu. Maksudnya kita menyapa you-nya itu, su-nya itu, you-nya itu maksudnya siapa? Itu si Tuhan. Tuhannya jadi vokatif, you-nya jadi subjek. Oke ya. Nah, ini sekarang vokatif paham semuanya apa? Sapaan. Nah, sekarang yang kedua, vokatif yang sifatnya aposisi. Tadi ada nominatif yang sifatnya vokatif kan? Saudara-saudara, tapi kalau bentuk nominatif maka dia sapaan. Nah, tapi sekarang ada juga vokatif yang sifatnya aposisi. Tadi nominatif ada nggak yang aposisi? Ada. Vokatif juga ada nggak? Ada. Namanya
Vokatif in apposition. Tadi apposition artinya apa? Nah, kalian harus ingat ya, istilah-istilah nanti akan muncul lagi. Genitif nanti muncul lagi, negatif juga ada, ya. Nanti diulang-ulang itu. Aposisi, berarti ingat ini keterangan tambahan. Kalau di diagram itu selalu muncul sama dengan. Right? Nah, itu ingat. Di nominatif ada nggak aposisi? Ada. Di vokatif ada juga. Tapi sifatnya selalu apa? Sapaan. Contoh misalnya nih. Wahyu 22:20. Ya. Coba kita baca ini. Nai. Kita baca nai erkomai aku amen erku kurie Yesus. Ya. Artinya ya datanglah cepat. Amin. Tuhan Yesus. Nah, Tuhan kurie ini kan apaan? Ya Tuhan. Menyapa, kita menyapa. Yesus itu Tuhan. Oke? Terus ditambahkan Tuhannya namanya Yesus. Nah, Yesus ini tambahan terhadap Tuhan. Oke ya, coba kita lihat. Kita buka diagramnya, kenalin diagramnya. Wahyu 22:20. Wahyu 22. Iya. Wahyu 22 ayat berapa? 20. Oke, coba klik kanan, kurie Yesus. Lihat, Yesusnya bentuknya seperti apa? Sama dengan kan? Nah, kurie itu vokatif bukan? Yesus juga vokatif kan? Tapi kurie di sini vokatif addressing. Kalau Yesusnya apposition. Bisa bedakan? Tuhan, itu sapaan. Terus ditambahkan kata Yesus, berarti keterangan tambah. Nah, jadi paham? Oke, sekali. Ya Tuhan. Tuhan itu berarti jadi apa? Sapaan. Lalu saya tambahkan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Yesusnya jadi apa? Posisi, ya. Atau keterangan tambahan terhadap apa? Kurie. Nah, kalau saya tanya, kurie di sini subjek nggak? Tuhannya, bukan subjek ya, dia hanya sapaan. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke case yang ketiga. Genitif sekarang. Nah, genitif ini banyak banget nih. Ada berapa itu? 18, 19, 20, 24, 27. Saya kira kalau dikebut sampai jam 7. Masih kuat? Kita lanjut. Oke. Kuat ya. Hah? Break? Apa itu break? Nah, kalian sok bahasa Inggris ya? Oke. Ya ini sebentar lagi ya. Nah, nanti break lagi, masuk lagi, lama lagi. Oke, ini kita percepat. Nah, sekarang genitif. Kalau masih ingat spoma nggak? Itu kan saya jelasin. Subjek itu pasti case-nya nominatif. Predikat ini nanti kata kerja ya. Objek itu nanti akusatif. Modifier itu nanti bisa akusatif, bisa datif. Objek ini juga bisa datif. Nah, adverbial ini bisa akusatif dan datif. Subjek ini nominatif dan vokatif ya, di sini dibilang. Nah, genitifnya mana dong? Genitifnya
banyak bermain di sini genitif. Jadi genitif banyak bermain di wilayah modifier dan adverbial. Ya, nah sekarang kita lihat genitif yang pertama adjective. Berarti ini jadi modifier. Oke, lihat ini. Coba baca. Adjective. Berarti jadi apa? Modifier. Terus nih. Ah. Oh. Loh. Oh ya, Min. Sensitif. Sama kayak kalian ini. Udah. Udah. Oke, sekarang lihat. Adjectival, verbal, adverbial. Oke. Nah, ini kan ada namanya apa? Adverbial. Maka genitifnya jadi apa? Adverbial. Lihat, udah dibagi. Nah, berarti kalau di skomanya genitifnya di wilayah mana? Modifier itu berarti adjective. Adverbial juga bagian dari genitif. Nah, sekarang apa beda adjectival dengan adverbial? Yuk, ingat nggak contoh awal kita masuk? Misalnya saya ngomong gadis cantik. Kata bendanya mana? Gadis. Kata sifatnya? Ini kata benda. Ya kan? Oke. Kalau kita bikin diagramnya apa? Gadis cantik. Ya kan? Kalau kita bikin NT-nya adjective. Kan gitu kan? Nah, gadis cantik. Cantiknya ini menjelaskan apa? Gadis. Jadi kata sifat itu selalu menjelaskan kata benda. Harus diingat ya. Ingat sampai kalian mati. Kata sifat selalu menjelaskan kata benda. Contoh gadis cantik. Cantik kata sifat. Contoh lain gedung tinggi. Gedung tinggi. Kata sifatnya apa? Tinggi. Menjelaskan gedung. Nah, kalau adjective ini dipakai di dalam kata dalam frase gedung tinggi, maka adjective ini berubah jadi apa fungsinya? Namanya genitif juga seperti itu. Nanti tingginya jadi genitif adjective. Nah, yang ini tulisannya. Nah, berarti genitive adjectival ini fungsinya apa? Modifier. Berarti dia menjelaskan kata benda. Ingat aja gadis cantik. Oh, cantik menjelaskan gadis. Gadis itu kata benda, ya kan? Nah, gedung tinggi. Tinggi menjelaskan kata apa? Gedung. Ya kan? Ya. Berarti kata sifat menjelaskan kata benda. Paham ya? Kalau contoh di pertemuan pertama kita apa kalau contohnya? Ya. Oke. Nah sekarang misalnya kalau saya ngomong gedung tinggi. Oke. Saya bikin gadis cantik. Ya kan? Itu sedang apa? Makan aja lah. Sedang makan. Bisa boleh. Ya kan? Apa? Oke, sini dulu. Nih. Di sini cantik
modifier. Tapi kalau gadis cantik ini jadi subjek. Sedang makan nasi goreng, ya kan? Ya. Terburu-buru. Sedang makan nasi goreng terburu-buru. Karena ngumpet-ngumpet. Terburu-buru karena ngumpet-ngumpet gitu, ya kan? Nah, terburu-buru di sini apa? Adverbial. Kenapa kok jadi adverbial? Berarti dia menjelaskan apa? Nasi gorengnya atau makannya? Makannya. Nasi gorengnya buru-buru. Caranya ya. Oke, yang buru-buru apa? Makan. Berarti kalau dia menjelaskan kata kerja namanya apa? Adverb. Masih ingat? Kata sifat menjelaskan kata adverbial, kata keterangan ya. Kata keterangan menjelaskan kata. Paham? Nah, berarti genitif di sini punya dua fungsi. Dia bisa menjelaskan apa? Kata benda. Terus dia juga bisa menjelaskan kata kerja. Nah, kata kerja itu nanti mulai dari nomor 13. Oke, nomor 13. Ya. Terus lompat nomor 19 sampai tadi. Sampai sini 24. Jadi cukup banyak ya adverbialnya. Nah, adverbialnya yang pentingnya ada 6 ini. Nanti saya tambahin ada purpose, ada apa lagi ini ya. Mungkin ada sekitar 7. Oke. Jadi kalau kita pakai buku yang lain ada tambahan. Tapi ngerti ya, adverbial genitif fungsinya apa? Menjelaskan kata kerjanya. Kayak tadi. Dia makan terburu-buru. Nah, terburu-burunya adverbial karena menjelaskan kata kerja makan. Nah, genitifnya di situ. Oke. Tapi kalau ini misalnya adjectivalnya gadis cantik tadi. Atau dalam Alkitabnya banyak ya. Misalnya apa? Anak terang. Ada kan? Nah, yang mana kata sifatnya? Terang. Menjelaskan? Gitu. Oke. Nah, contoh lain, Roh Kudus. Yang mana kata sifatnya? Kudus. Menjelaskan apa? Roh. Nah, nanti kita akan lihat banyak contoh-contoh. Misalnya ya. Tubuh dosa. Tubuh dosa. Mana kata sifatnya? Dosa. Menjelaskan? Anak siang. Siangnya. Nah, itu namanya apa? Adjective. Oke. Ya, intinya adjective menjelaskan kata benda. Oke, tapi ada lagi yang namanya verbal genitif. Nah, ini genitif ini berubah menjadi kata kerja. Fungsinya sebagai kata kerja. Jadi dia bukan menjelaskan kata kerja, tapi dia menjadi kata kerja. Beda ya, tadi kata terburu-buru menjelaskan kata kerja makan. Benar nggak? Atau dia lari terbirit-birit. Keterangannya apa di situ? Adverbialnya apa? Terbirit-birit, menjelaskan lari. Ya kan? Lalu dia apa lagi contohnya? Dia menulis dengan cepat. Adverbialnya apa? Cepat. Menjelaskan apa? Dia lari tunggang langgang. Apa adverbialnya? Tunggang langgang. Lari. Oke. Tapi ada lagi namanya verbal
sensitif. Nah, ini ada 3 atau 2 lah ya, subjektif dan objektif sensitif. Misalnya saya kasih contoh kasih alat. Kasih alat. Oke. Ya. Kalau kalian nangkep tuh kasih Allah itu maksudnya gimana? Allah mengasihi. Ya kan? Iya. Yang mana yang dijadikan kata kerja? Allahnya atau kasih? Kasih. Nah, ini berarti ini genitifnya ini. Kasih ini jadi genitifnya. Tapi genitifnya berubah jadi apa? Kata kerja. Maksudnya kasih Allah itu maksudnya apa? Allah mengasihi. Oke. Atau saya ngomong kayak gini. Kasih kepada Allah. Atau kasih Allah juga. Bisa artinya yang kedua, kasih akan Allah. Mungkin bahasa Indonesia kasih akan Allah. Berarti apa? Kita mengasihi Allah. Jadi kata kasih di sini berubah jadi apa? Mengasihi. Iman. Iman kepada Allah. Iman itu maksudnya di sini apa? Mengimani, percaya kepada Allah. Imannya itu jadi kata kerja genitif. Nah, itu namanya verbal genitif. Ya, contoh lain misalnya murka Allah. Murka tahu ya? Marah. Murka Allah. Berarti apa? Murkanya jadi kata kerja. Allah marah atau Allah murka. Oke? Tapi bisa juga murka kepada Allah, marah kepada Allah. Nah, itu kita bisa subjektif objektif. Oke. Nah, nanti kalau adverbial berarti ya belajar lagi, oh ini kata kerja, ini genitif fungsinya sebagai adverb. Menjelaskan kata kerja. Kira-kira ini yang nanti akan kita pelajari. Nah, ini minggu depan mau masuk nggak? Ini makanya saya tanya. Siapa yang mau masuk? Saya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tapi kalau sudah paham istilah-istilah ini, sudah apa ya, sudah ngerti, oh ini adjektif ini berarti menjelaskan kata bendanya. Lalu ini ablative ya, nanti nomor 13, 14, 15, 19 sampai 24 ini adverbial menjelaskan kata kerja. Lalu verbal genitifnya jadi kata kerja. Ada 3 ya. Apa saja? Adjektif, adverbial, dan verbal. Adjektif berarti apa? Menjelaskan kata benda. Adverbial menjelaskan kata kerja. Kalau verbal genitifnya berubah fungsi jadi kata kerja. Itu ya dihafalin dulu. Nah, nanti rinciannya kalau dia kata sifat adjectival, nah ada macam-macam, ada deskriptif, ada possessive, ada relationship, ada atributif, ada konten, ada material, ada aposisi. Nah, ketemu lagi kan? Oke. Nah, ini kalau ketemu aposisi berarti kalian sudah nangkep nih. Oh, artinya keterangan tambahan. Ya, tapi ingat ya, ini kayak inti-inti ini, misalnya modifier, adverbial, adjectival itu artinya modifier ya. Sama. Intinya apa? Menjelaskan kata benda. Ablative itu artinya adverbial juga, menjelaskan kata kerja. Verbal menjadi kata kerja. Adverbial menjelaskan kata kerja. Nah, 25, 26, 27 ini tambahan aja.
Nanti kita akan banyak pakai preposition di sini, tapi setelah yang di atas ya. Oke, sekarang saya tanya nih. Alfa, adjectival maksudnya apa? Maksudnya? Ya, kata sifat maksudnya apa? Adjectival. Fungsinya apa? Modifier. Oke, good. Maksudnya apa modifier itu? Benda. Oke. Tadi contohnya itu tadi. Gadis cantik. Ya kan? Anak Allah. Sorry, anak terang. Oke. Nah, adjectival sama dengan modifier. Menjelaskan kata benda. Ablatival. Coba ini. Siapa itu? Krishna. Ablatival ini maksudnya apa? Apa Krishna? Ablatival itu seperti adverb menjelaskan kata kerja. Verbal sekarang coba. Nih, Marsha, verbal itu maksudnya apa? Genitifnya jadi berubah jadi kata kerja. Adverbial. Nih, email. Adverbial genitif. Hah? Menjadi kata kerja. Nah, menjelaskan kata kerja. Kan jangan melamun. Ya, menjelaskan kata kerja. Nih, siapa? Om Depi. Adverbial genitif maksudnya apa? Men apa gitu. Tinggal ngomong menjelaskan aja susah. Kata kerja, menjelaskan kata kerja. Tadi contohnya apa? Lokasi alam buru-buru atau buru-buru gitu, itu adverbial menjelaskan predikat sedang makan. Oke, makan terburu-buru. Berarti menjelaskan kata kerjanya makan. Makannya terburu-buru. Ya. Dia datang terlambat. Oke. Nah, adverbialnya mana di situ? Terlambat. Menjelaskan kata apa? Terlambat itu menjelaskan kata apa? Datangnya. Paham ya? Nah, itu namanya adverbial. Nah, ini harus diingat. Nanti kalau belajar akusatif, ketemu lagi. Belajar datif, ketemu lagi. Oke? Nah, ini kalau kita udah ingat kata-kata kuncinya ini, nanti dalam contoh-contoh sudah gampang. Oke, sekarang saya kasih ini ya, oleh-oleh dikit. Karena mau lebaran kan? Oke, coba Roma 1 ayat 1. Roma 1 ayat 1. Oke. Nah, di situ ada kata Paulus. Pokoknya semua nominatif deh dikerjain. Ada Paulus, ada Dulos, ada Kletos. Kletos. Nah, ini aja Apostolos. Ya. Kletos, Apostolos, terus ya itu aja. Ya. Ada berapa? 4. Ya. Paulos, Dulos, Apostolos. Itu aja, 3 aja. Paulos, Dulos, dan Apostolos. Ya, 3 itu yang diparsing. Kemudian nomor 2. Yohanes 1 ayat 14.
Yohanes 1 ayat 14. Oke, tidak semua, tapi ini hologos, sars, ini dua nominatif aja, sampai egeneto aja. Kai hologos, sars, egeneto. Artinya firman itu telah menjadi manusia. Nah, kata logos dan sars itu yang diparsing. Oke, nomor 3. Nomor 3. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ini ayat-ayat yang penting ya. 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah itu kasih. Nah, di sini ayatnya. Oke. Mulai dari sini aja. Hotheos agape estin. Nah, yang kamu parsing adalah agape dan theos. Agape and theos. Oke, kemudian 2 minggu kita. Mana ya? Vokasinya 8. Wow. Matius 15:28. Matius 15:28. Matius 15:28 ini enggak semua. Ini aja mulai dari O Yesus eipen aute ho gunai. O Yesus eipen aute ho gunai megale su he pistis. Oke, ini ya. Jadi ho Yesus itu diparsing nominatif apa? Kemudian gunai vokatifnya, kemudian pistis, megale dan pistis. Oke, ingat ya, nominatif itu banyak banget di Alkitab kita, 31%. Ya, dari 5 case itu paling banyak nominatif. Jadi sepertiganya ya. Oke, Yesu, gunai, megale, pistis. Oke, jadi berapa soal dah? Oke, 4 ya. Atau satu lagi deh. Jadi 5 ya. Bonus 1 ya. Ini jawabannya udah tadi dong. Kasih tahu. Nih, apa ya? Ada yang nggak terlalu sulit. Oke,
Yakobus 2 ayat 20. Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia. Nah, itu kan. Atau lain saja, hai manusia yang bebal. Nah, bahasa Yunaninya ini kalian parsing ya, antropote. Antrope. Oke, parsing ya, itu vokatif apa? Lalu ada kata pistis di situ, nominatifnya apa? Pistis. Terus arge. Nominatif juga di situ. Oke, jadi klik kanan misalnya ya. Lihat, yang saya mau kalian pelajari ini. Antrope, kemudian pistis, kemudian arge. Mana ini? Nih ya, antrope, pistis, arge. Nah, kalau orang yang ingat diagramnya langsung udah tahu, oh ini nominatif apa. Ya, oke. Sampai kalau mau yang 21 pater, ini nominatif apa? Ini ketemu kan? Kalau kayak gini ini sama dengan ini berarti Abram, ini subjeknya ya kan? Pater, apa sih? Ya, Abram itu disebut bapak atau patria ya, leluhur gitu. Posisi. Tapi itu nggak usah, yang ayat 20 aja. Kita ketemu lagi kalau gitu 2 minggu, tugasnya ditulis tangan urut ya. Pertama saya mau tulis tangan handwriting ya. Yang kedua translate RSV atau LAI ya, pahami dulu. Yang ketiga parsing. Ini tulis tangan dan baca. Oke. Ini boleh kerja kelompok. Sama ini kerja kelompok kan? Ya. Oke, good. Lalu parsing yang keempat, lihat spomanya. Spoma itu maksudnya apa? Diagramnya. Yang kelima, explanation atau penjelasan. Sintaks ya. Sintaksis. Oke, kalau kalian rajin-rajin ya ada harapan kita bisa ini. Oh ya, nanti dikumpulin ya. Nah, kita doa dulu.